kendaraan terjebak kemacetan akibat akses jalan nasional Kabupaten Merangin tertimbun longsor. Satgas Pangan Kabupaten Kerinci sidak harga kebutuhan pokok guna mengantisipasi penimbunan. Petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api di lokasi penambangan minyak ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, edisi Kamis 7 Maret 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Zara Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, tebing setinggi 10 meter di tepi jalur lintas Sumatera di Kabupaten Merangin, Jambi runtuh akibat longsor. Longsor itu membuat ribuan kendaraan dari arah Jambi menuju Kerinci terjebak kemacetan. Dibantu 1 unit alat berat, belasan warga Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin, Jambi pada Rabu petang berusaha membuka akses jalan dengan menyingkirkan material tanah dan pohon tumbang akibat longsor. Dampak peristiwa ini mengakibatkan ribuan kendaraan dari arah Jambi menuju Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat terjebak kemacetan. Menurut warga, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Rabu siang mengakibatkan tebing setinggi 10 meter tersebut tiba-tiba longsor. Warga bahkan terpaksa bertahan sambil menunggu evakuasi karena tidak ada akses lain yang dapat dilalui. Kurang lebih sudah 3 jam, Bang. Ada jalur lain tidak selain sini? Nggak ada, Bang. Ini jalan satu-satunya untuk menuju ke Kabupaten Kerinci. Ini penyebabnya apa? Ini kalau dari posisi itu ada pohon tumbang dan longsor, Bang. Artinya tetap nunggu ya? Ya, kita masih nunggu sih sampai jalan itu selesai dievakuasi sama pohon-pohon itu. Kemacetan panjang akhirnya dapat terurai setelah warga berhasil menyingkirkan pohon besar yang tumbang dari badan jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kendaraan yang melintas di sepanjang kawasan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin tetap diminta waspada karena tebing curam di sepanjang jalan lintas Sumatera itu dikhawatirkan kembali longsor, terutama saat tingginya intensitas hujan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. KPU RI menghentikan tayangan grafik atau diagram hasil perolehan suara peserta pemilu 2024 dalam situs web pemilu2024.kpu.go.id. Masyarakat hanya dapat mengakses foto salinan formulir C hasil maupun D hasil yang telah diunggah melalui aplikasi Sirekap. Sejak 5 Maret lalu, KPU RI resmi menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil perolehan suara peserta pemilu 2024 dalam situs web pemilu2024.kpu.go.id hanya menampilkan foto salinan formulir C hasil maupun D hasil yang telah diunggah melalui aplikasi Sirekap. Penghentian ini dengan alasan agar KPU fokus pada publikasi hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih pasti atas perolehan suara peserta pemilu. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, meski penayangan real count pemilu 2024 di aplikasi Sirekap dihentikan, namun pihaknya tetap terus melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang. Prosesnya masih ya, jadi data itu kan sebagian sudah dikirim oleh teman-teman mulai dari setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, kemudian data itu kan nanti akan divalidasi lagi oleh KPU. Meski tayangan grafik atau diagram dalam situs web pemilu2024.kpu.go.id tidak dapat lagi diakses, unggahan formulir C hasil maupun D hasil masih dapat dilihat dan diunduh. Namun belum semua formulir itu tersedia, khususnya formulir D hasil. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Partai Golkar kembali mempertahankan kursi Ketua DPRD Tebo setelah meraih 8 kursi pada pemilihan legislatif pemilu 2024. Sementara PKB berhasil merebut posisi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tebo setelah menggeser posisi Partai Demokrat. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara, Partai Golkar kembali meraih suara terbanyak pada pemilihan legislatif pemilu 2024. Partai Golkar memperoleh 51.530 suara dan mengamankan 8 kursi di DPRD Tebo. Posisi kedua ditempati PDIP dengan perolehan suara 32.363 dan mengamankan 5 kursi DPRD Tebo. Sementara PKB menempati posisi ketiga perolehan suara terbanyak, menggeser posisi Partai Demokrat. PKB memperoleh 26.944 suara dan mengamankan 4 kursi DPRD Tebo. Dengan hasil perolehan suara dan kursi di DPRD Tebo itu, Partai Golkar masih mengamankan kursi Ketua DPRD Tebo. Sementara, posisi Wakil Ketua 1 DPRD Tebo ditempati PDIP dan posisi Wakil Ketua 2 ditempati PKB. Rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Tebo pada 2 hingga 4 Maret 2024 itu berlangsung aman dan sukses. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ini selanjutnya akan dikirim ke KPU Provinsi Jambi. Alhamdulillah untuk pleno sudah kita laksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Ini seyogianya kita sampai selesai tanggal 3, ternyata kita ada kendala waktu terkait dengan ada beberapa persoalan. Jadi kita alhamdulillah selesai pada tanggal 4. Selain dihadiri dan diawasi Bawaslu, pleno rekapitulasi penghitungan suara itu juga dihadiri saksi dari perwakilan partai politik. Intizam TVRI Jambi melaporkan. KPU telah merampungkan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten kota. Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan secara ketat pada pleno tingkat provinsi. Bawaslu Provinsi Jambi terus meningkatkan pengawasan pada tahapan pemilu 2024. Saat ini, KPU telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Tahapan selanjutnya akan dilakukan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi yang akan dimulai pada Jumat 8 Maret 2024. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan ada beberapa catatan yang menjadi perhatian saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi nanti. Salah satunya dinamika yang terjadi saat pleno tingkat kabupaten kota yang akan dibahas dan diperjelas saat pleno tingkat provinsi sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi atau kecurangan pada pemilu 2024. Selanjutnya, hasil pleno rekapitulasi suara tersebut langsung dikirim ke KPU RI untuk pleno tingkat nasional. Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapat dari KPU Provinsi bahwa pleno di tingkat provinsi akan dilakukan pada tanggal 8, hari Jumat nanti. Nah, tentu dari kami menyiapkan baik semua hasil dari pleno kabupaten kota, terus juga form A hasil pengawasan. Pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi itu dilakukan sama halnya dengan pleno tingkat kabupaten kota, yakni penyesuaian kembali form C hasil dari TPS dengan form D hasil kecamatan dan kabupaten kota. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Tebo memberhentikan sementara panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 2 kecamatan. Pemberhentian sementara itu dilakukan agar PPK fokus dalam menjalani pemeriksaan atas dugaan penggelembungan suara yang ditemukan saat pleno tingkat kabupaten. Pasca adanya temuan pergeseran suara salah satu calon legislatif DPR RI saat pleno rekapitulasi, KPU Tebo resmi memberhentikan panitia pemilihan kecamatan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sumai dan Tengah Ilir. Ketua KPU Tebo Atiul Fuadiyah mengatakan, ada 10 penyelenggara yang diberhentikan sementara dari 2 kecamatan. Pemberhentian sementara itu agar PPK fokus dalam menjalani pemeriksaan terhadap dugaan temuan pergeseran suara DPR RI pada pleno tingkat Kabupaten Tebo. Dasar pemberhentian sementara itu berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pihak KPU terhadap PPK yang melanggar kelalaian dalam penandatanganan D hasil.
Pemberhentian sementara mulai dilakukan pada 6 Maret 2024. Terkait tindak lanjut kami KPU untuk PPK yang mengisukan penggelembungan suara, kami sudah melaksanakan tadi pagi itu klarifikasi terhadap persoalan itu, dan yang kita putuskan dari KPU saat ini adalah pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini dilakukan dalam rangka supaya kawan-kawan PPK itu bisa fokus untuk pemeriksaan selanjutnya. Atiul Fuadiah menambahkan, pihaknya akan kembali memanggil PPK yang telah diberhentikan sementara itu untuk dimintai keterangan. Jika dalam pemanggilan terbukti bersalah, maka pihak KPU akan mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian tetap. Intizam TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo mengklaim partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Bungo mencapai 86%. Jumlah itu meningkat dibanding pemilu 2019, hanya 82% dari jumlah pemilih. Partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Bungo mencapai 86%. Jumlah itu meningkat dibanding pemilu 2019, hanya 82% dari jumlah pemilih. Komisioner KPU Bungo Jamin Nofri mengatakan, meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu 2024 disebabkan berbagai faktor, di antaranya sosialisasi yang dilaksanakan KPU bersama PPK, PPS, relawan, Kesbangpol, dan Diskominfo Bungo. Tidak hanya itu, pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula juga menjadi faktor meningkatnya partisipasi pemilih. Alhamdulillah, pada pemilu tahun 2024 ini kita mengalami peningkatan, yaitu tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 ini meningkat di angka 86%. Artinya jika kita bandingkan pada pemilu tahun 2019 kemarin ada peningkatan sekitar lebih kurang 4%. Dari jumlah 260.469 DPT, tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 609, termasuk pemilih pemula. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan tindak tegas pelaku usaha yang menimbun barang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan aman selama bulan Ramadan. Untuk pemerataan, toko pengecer diberi kuota 2,5 ton per 2 minggu. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan kestabilan harga menjadi tantangan setiap daerah di Indonesia, terlebih saat Ramadan dan Idul Fitri. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beras medium stabilisasi pasokan harga pangan SPHP menjadi pilihan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Hal itu ditenggarai akibat tingginya harga beras kualitas premium yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Memiliki 2 wilayah kerja, Kepala Kantor Perumbulok Kuala Tungkal Arif Ahmadi Ramdan memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi aman. Pada Januari dan Februari 2024, Perumbulok Kuala Tungkal masih menyimpan 800 ton cadangan beras di gudang Bulog. Jumlah itu belum termasuk alokasi untuk periode Maret 2024. Selain beras SPHP, ketersediaan beras di gudang Bulog juga diperuntukkan pada program bantuan pangan di 2 wilayah tersebut. Dalam pendistribusian beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perumbulok Kuala Tungkal akan menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan toko pengecer yang telah direkomendasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk satu toko pengecer akan diberikan 2,5 ton beras SPHP selama 2 minggu ke depan. Bulog Kuala Tungkal kurang lebih cukup sampai dengan 1-2 bulan ke depan. Ya, 1-2 bulan ke depan.
untuk stok beras sendiri bukan hanya untuk program SPHP saja, tapi seperti yang bisa dilihat bahwasanya untuk penyaluran bantuan pangan, kemudian juga untuk kegiatan bencana alam apabila diperlukan menggunakan stok yang sama, yaitu cadangan beras pemerintah. Arif Ahmadi Ramdan memastikan, sebelum didistribusikan ke masyarakat, beras SPHP telah melalui serangkaian pemeriksaan dan dijamin aman dari zat berbahaya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menanggapi gejolak harga komoditas bahan pokok jelang bulan suci Ramadan, Gubernur Jambi Al-Haris menilai kondisi ini terjadi akibat psikologi pasar. Tingginya tren permintaan masyarakat pada hari-hari besar keagamaan mendorong spekulan untuk menaikkan harga. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore, Randy. Bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jambi untuk meminimalisasi kenaikan harga bahan pokok saat hari besar keagamaan? Baik, pemirsa, berdasarkan gejolak harga bahan pokok jelang Ramadan, pemerintah menilai, khususnya Gubernur Jambi Al-Haris menilai bahwa gejolak ini terjadi karena psikologi pasar. Tingginya permintaan masyarakat jelang hari-hari besar keagamaan dinilai memicu spekulan untuk menaikkan harga. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan dan Lebaran kondisinya mencukupi. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi bersama Bulog, stok beras saat ini untuk beras medium berada di angka 17.000 ton. Stok tersebut diyakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat minimal hingga 3 bulan ke depan, dengan estimasi konsumsi mencapai 5.000 ton setiap bulannya. Sementara untuk cabai, pemerintah mengakui bahwa ketersediaannya terbatas karena terganggunya hasil panen, yakni karena kondisi cuaca maupun bencana banjir yang terjadi di Provinsi Jambi. Untuk saat ini, pemerintah tengah mengupayakan strategi yang baik untuk bisa meminimalisir lonjakan harga di pasaran. Demikian, Septi. Ya, Randy, untuk mengantisipasi peningkatan harga, apakah ada imbauan dari pemerintah daerah untuk masyarakat, Randy? Baik, dengan ketersediaan bahan pokok yang saat ini hampir seluruhnya mencukupi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sementara untuk kenaikan harga cabai yang kondisinya saat ini terbatas, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengurangi konsumsi cabai. Demikian, Septi. Sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk meminimalisasi kenaikan harga bahan pokok saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Terima kasih, Randy, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Pemkab Batanghari menyediakan ribuan kilogram pangan murah. Pembagian bahan pangan ini dibatasi agar mencukupi permintaan pembeli. Sekitar 5.000 kg beras jenis SPHP dan 250 kg beras premium disediakan pemerintah Kabupaten Batanghari dan Perum Bulog Jambi untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dalam gerakan pangan murah. Selain beras, gerakan pangan murah itu juga menyediakan gula pasir dan minyak goreng kemasan dengan harga jual yang cukup terjangkau atau lebih murah dari harga pasaran. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Farizal mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, gerakan pangan murah ini juga digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan pangan selama Ramadan. Gerakan ini intinya adalah menjaga ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan kemudian aksi pengamanan harga pangan. Masyarakat ini kan dia antrian menurut kupon. Nah, di kupon ini untuk beras itu cuma kita batasi 2 sak. Nah, untuk begitu juga dengan minyak goreng, tepung. Gerakan pangan murah ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Ratusan masyarakat rela mengantri demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan kembali menggelar gerakan pangan murah ini saat bulan Ramadan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, aktivitas di Pelabuhan LLA SDP Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih normal. Untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Halo, selamat sore Didi. Jika dibandingkan tahun lalu, apakah ada peningkatan jumlah penumpang di Pelabuhan LLA SDP Kuala Tungkal menjelang Ramadan tahun ini, Didi? Baik, pemirsa, dapat saya laporkan bahwa arus mudik maupun balik melalui Pelabuhan Lasdap Kuala Tungkal kondisinya sampai hari ini masih berlangsung normal. Bahkan namun disampaikan oleh salah satu pengelola pelabuhan, pengelola angkutan air, sejak 2 hari kemarin terjadi peningkatan penumpang hingga 50%. Peningkatan itu terjadi sebelumnya dalam 1 hari hanya memberangkatkan 100 penumpang, hari ini bisa memberangkatkan 120 sampai 130 penumpang. Halo? Ya, Didi, bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan terhadap penumpang, Didi? Nah, untuk pelayanan sendiri dilakukan pelayanan secara maksimal, bahkan pihak pengelola pelabuhan Lasdap minta kepada pengelola angkutan air, sungai dan laut untuk menyiapkan fasilitas pendukung alat kelengkapan sehingga selama pelayaran berjalan aman ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di selama pelayaran berlangsung. Baik, Didi, apakah ada penambahan kapal yang dilakukan pihak pelabuhan untuk menyambut musim mudik ini sendiri? Untuk penambahan kapal sampai hari ini belum ada dilakukan, namun diprediksi pada H-10 menjelang pelaksanaan Idul Fitri, biasanya akan terjadi penambahan baik di Pelabuhan Rakyat ini sendiri, Pelabuhan Lasdap maupun di Pelabuhan Roro. Nah, bahkan pihak Kapolres sendiri, AKBP Agung Basuki, juga menghimbau pengelola angkutan air dan laut untuk melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti BMKG, Sah Bandar untuk mengetahui cuaca di laut, karena beberapa hari ini anomali cuaca di perairan pantai timur ini sudah tidak menentu. Demikian saja. Baik, begitu banyak upaya yang dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk menyambut arus mudik dan juga balik Ramadan dan juga Idul Fitri 1445 Hijriah. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan, Didi. Selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah akan memanggil dan menindak tegas pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok aman dan mencukupi saat Ramadan. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang antisipasi inflasi menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menegaskan dalam waktu dekat Pemkab bersama TNI Polri akan memanggil pelaku usaha di bidang kebutuhan pokok di Kabupaten Muara Jambi. Pemanggilan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan jalur distribusi bahan pokok aman sehingga tidak terjadi kekosongan ketersediaan sejumlah bahan pokok di seluruh pasar tradisional. Bahyuni Deliansyah memastikan hingga saat ini dinas terkait terus melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok di pasar. Pemerintah daerah nanti bergandengan dengan TNI Polri untuk memanggil seluruh pelaku usaha dulu. Jadi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Jambi akan saya panggil minggu depan. Saya akan panggil sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa ada beberapa poin yang harus kamu laksanakan. Ketika nanti dia tidak mau melaksanakan itu, baru saya sebagai Bupati minta tolong kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di pasar tradisional Sengeti, harga cabai merah masih dijual Rp80.000 per kilogram, cabai rawit Rp75.000 per kilogram, bawang merah Rp34.000 per kilogram, dan bawang putih masih bertahan Rp30.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di Kabupaten Kerinci. Meski tidak ditemukan adanya gejolak harga, namun petugas mengimbau pedagang untuk tidak menimbun sembako. Untuk mengantisipasi adanya gejolak harga dan penimbunan barang kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan, tim Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Kerinci, seperti Pasar Siulak, Sanggaran Agung, dan Pasar Hyang.
Berdasarkan pantauan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar naik signifikan, seperti beras, minyak goreng, cabai, dan komoditas bahan pokok lainnya. Komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah ketersediaan beras dan minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setelah kita cek ke pedagang-pedagang, semua harga bahan pokok relatif stabil. Tidak ada kenaikan yang berarti, memang ada beberapa bahan pokok yang ada kenaikan, cuman ada juga yang penurunan. Menjelang bulan Ramadan, kemudian kita juga antisipasi adanya distributor ataupun tengkulak-tengkulak yang melakukan penimbunan. Berdasarkan hasil sidak, ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di Kabupaten Kerinci aman dan terkendali. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan operasi pasar dan sidak ke pangkalan LPG 3 kg. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga meminta Pertamina untuk membuat aturan standar operasional atau SOP penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan gas. Pemkab Tanjung Jabung Barat melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait tentang ketersediaan dan pasokan LPG 3 kg. Rakor itu menindaklanjuti keluhan warga karena tingginya harga gas subsidi yang mencapai harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanjung Jabung Barat Firdaus Katap mengatakan, selain akan meningkatkan pengawasan penyaluran, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk membuat aturan standar operasional atau SOP penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan gas. Sepakati bahwa komitmen dalam regulasi penyaluran gas ini adalah komitmen bersama tertib administrasi dari pihak Pertamina ke agen, dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan itu adalah untuk pengguna. Tetapi untuk wilayah Tanjung Barat ada zona tertentu yang kita pangkalannya belum mencukupi. Itu seperti di seberang kota hanya ada 4 pangkalan. Oleh karena itu dalam hasil rapat ini disepakati bahwa pihak pangkalan akan menetapkan pelangsirnya di desa di seberang kota itu yang belum ada pangkalan. Kepala Dinas Perindak Sawaludin Tanjung mengatakan, saat ini masih ada beberapa zona yang belum tercukupinya LPG 3 kg, seperti di seberang kota yang hanya memiliki 4 pangkalan gas. Hari ini kami mengundang tim pengawas lengkap, mulai dari Pertamina, Hiswana Migas, agen, kemudian kepolisian, kejaksaan, OPD-OPD terkait, kan, dan para camat terkait dengan persoalan gas LPG tabung 3 kilo ini, yang beberapa waktu belakangan ini menjadi heboh di masyarakat. Ada intinya kita mencari jangka pendek bagaimana menyelesaikannya, kemudian jangka panjang, ya, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek tadi sudah kita diskusikan dan sudah diamini oleh masyarakat. Untuk sementara kita akan melakukan operasi pasar. Sawaludin Tanjung mengimbau pihak pangkalan dan pedagang gas agar tidak menjual harga LPG 3 kg melebihi 20% dari harga eceran tertinggi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih prestasi tingkat nasional Anugerah Piala Adipura. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Untuk keempat kalinya, Pemkab Bungo menerima penghargaan Anugerah Piala Adipura. Penganugerahan Piala Adipura itu diterima oleh Bupati Bungo, Mas Huri. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih prestasi tingkat nasional Anugerah Piala Adipura. Penghargaan itu merupakan Piala Adipura keempat kalinya yang diterima Pemkab Bungo. Penganugerahan Piala Adipura untuk kategori kota kecil itu diterima langsung oleh Bupati Bungo Mas Huri di Auditorium Sujarwo Gedung Manggawana Bakti Senayan, Jakarta. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan penghargaan itu merupakan sebuah prestasi dan pencapaian yang tidak terlepas dari peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pencapaian ini diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dalam kehidupan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan atau
diserahkan Adipura yang keempat kali untuk Kabupaten Bungo. Ini penghargaan tahun 2023. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, seluruh stakeholder yang telah menyukseskan pengurangan sampah di Kabupaten Bungo. Selain kebersihan lingkungan, penilaian Adipura juga meliputi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Lokasi penilaian dilakukan di 34 titik pantau yang terdiri dari tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA, perkantoran, jalan, pemukiman, sekolah, terminal, RSUD, puskesmas, bank sampah, saluran terbuka, dan taman kota. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 44 PNS di lingkup TVRI Stasiun Jambi mengikuti asesmen kompetensi dan potensi di UPT BKN Jambi. Pelaksanaan asesmen ini sebagai wujud kesetaraan dan keadilan bagi seluruh PNS untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki. Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional yang mewajibkan seluruh instansi pusat dan daerah mengimplementasikan manajemen talenta dan meningkatkan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Untuk itu, seluruh aparatur sipil negara secara bertahap wajib mengikuti asesmen kompetensi dan potensi. Hal itu sesuai dengan Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dan Peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Hari ini, asesmen kompetensi dan potensi diikuti 44 PNS TVRI Stasiun Jambi yang dipusatkan di UPT BKN Jambi Kamis pagi. Analis SDM Madya BKN Pusat Surya Willy mengatakan, asesmen kompetensi ini untuk pemetaan sebagai bahan pertimbangan promosi, rotasi, dan pengembangan kompetensi bagi SDM yang dimiliki LPP TVRI khususnya TVRI Stasiun Jambi. Jadi nanti masing-masing pegawai bisa melihat hasilnya ini di CASN. Jadi apakah dia memuaskan, cukup memuaskan, nah itu nanti kita bisa lihat di CASN itu. Pelaksana SDM TVRI Pusat Windy Widianingrum mengatakan, LPP TVRI bekerja sama dengan BKN untuk melaksanakan asesmen kompetensi dan potensi bagi seluruh PNS di 29 stasiun penyiaran TVRI. Tujuan asesmen yang ada di TVRI Jambi itu fungsinya itu sebenarnya untuk teman-teman para ASN tuh lebih meningkatkan dan lebih mengetahui teman-teman kompetensi yang dimilikinya gitu. Kayak perkembangan apa yang akan dimilikinya, seperti kayak nanti kan kita akan ada yang namanya cukup optimal, non optimal atau kurang optimal kayak. Untuk teknis pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 240 menit serta dibagi menjadi beberapa sesi soal dengan menggunakan sistem berbasis komputerisasi. Saya berharap semoga hasil dari tes hari ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kompetensi serta pemetaan PNS khususnya di lingkup TVRI Jambi. Kegiatan pemetaan ini terdiri dari 44 pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkup TVRI Stasiun Jambi. Feni Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Subdit 5 Siber di Treskrim Suspolda Jambi mengungkap kasus penipuan modus jasa titip barang. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Subdit 5 Siber di Treskrim Suspolda Jambi mengungkap kasus penipuan modus jasa titip barang. Pada pengungkapan itu, polisi meringkus sepasang suami istri warga Kalimantan Timur.
Ronaldo dan Arasi, warga Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, diringkus tim Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jambi. Sepasang suami istri ini terlibat dalam kasus penipuan modus jasa titipan. Keduanya ditangkap polisi usai menipu Kiki Fatmawati, warga kota Jambi melalui Instagram. Untuk menggait korbannya, pelaku menjanjikan dapat membelikan produk-produk yang murah di Kalimantan setelah adanya kesepakatan, namun barang yang dipesan tidak kunjung dikirim, padahal korban sudah mentransfer uang senilai 78 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, uang tersebut digunakan pelaku untuk kehidupan sehari-hari. Kami mendapatkan pelaku di wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasangan suami istri ini tinggal di Kabupaten Pasir. Kemudian modus operandi tadi tersangka menyediakan just tip. Barang bukti yang kami amankan yaitu screenshot percakapan antara korban dan tersangka, bukti pengiriman uang ke rekening pelaku, kemudian rekening koran dan kartu ATM, serta 1 unit handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pelaku kini ditahan di Rutan Polda Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 1 bulan kobaran api di lubang pendambangan minyak ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin, Kabupaten Batanghari tak kunjung padam. Upaya pemadaman api hingga saat ini masih dilakukan petugas. Api yang berkobar di lubang sumur minyak ilegal di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin, Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, tidak kunjung padam. Belum padamnya kobaran api yang menelan 1 korban jiwa itu karena adanya kandungan gas di lubang sumur minyak. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, selain terdapat kandungan gas, kendala lain yang dihadapi petugas yakni sulitnya akses jalan menuju ke lokasi. Untuk memudahkan membawa peralatan pemadam ke titik api, petugas terlebih dahulu harus menebang pohon di sekitar jalan. Selain petugas kepolisian, pemadaman juga melibatkan pihak BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertamina. Di lapangan sementara ini karena akses jalan susah, informasi dari rekan Pertamina, alat belum bisa masuk. Mungkin nanti pakai jalan lain lagi, karena yang punya cara untuk memadamkan kan Pertamina. Kita jauh ini sudah berkurang lah dari pertama terbakar itu mungkin ada 5 meteran lah. Pelaku sudah kita amankan ya 4 orang. Hingga saat ini, polisi telah berhasil mengamankan 4 pekerja illegal drilling, di mana salah satunya korban yang meninggal dunia. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menangkap 16 pengedar dan kurir narkoba. Barang bukti narkoba senilai 11 miliar rupiah itu diamankan polisi hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi terus memberantas peredaran narkoba di kota Jambi. Dalam kurun waktu 1 bulan, polisi telah mengungkap 9 kasus peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 16 tersangka yang merupakan warga dari dalam dan luar Provinsi Jambi. Polisi juga menyita barang bukti 8,8 kg sabu, 520 butir sabu berbentuk pil, 320 butir pil ekstasi senilai 11 miliar rupiah. Tidak hanya itu, polisi juga menyita uang senilai 130 juta rupiah uang transaksi narkoba. Polisi masih menyelidiki jaringan belasan pengedar dan kurir narkoba. Ya, kalau pelaku di sini ada juga Riau kan, pelaku. Pak Dir, apakah di antara mereka ini ada yang bandar, Pak Dir? Otak pelaku? Kalau otak pelaku sih belum, karena ini kan cuma ngambil, kumpulkan, kemudian jual. Artinya mereka kurir ya, sama ya, pengedar? Kurir lah, masuk rangkaian jaringan itu. Mereka lakukan di lapangan. Nanti, Pak Dir? Darat, sementara darat. Tapi kalau misalnya dari Malaysia kan pasti laut. Para pelaku saat ini ditahan di Rutan Polda Jambi. Belasan tersangka ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan uji coba pembukaan jalan umum untuk angkutan batubara dan uji coba itu sudah dilakukan sejak 4 Maret 2024 lalu.
Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan telah memulai pelaksanaan uji coba rencana pembukaan jalanan umum untuk angkutan batubara. Pelaksana harian Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pelaksanaan uji coba yang dilakukan selama 1 minggu itu telah dimulai sejak 4 Maret 2024. Pelaksanaan uji coba diputuskan setelah Pemprov Jambi menilai seluruh tahapan telah siap untuk dilaksanakan. Berdasarkan data sementara, pelaksanaan uji coba untuk skema pemanfaatan jalan umum dari Mulut Tambang yang berada di Sarolangun dan sekitarnya menuju TUKS di Batanghari berjumlah 530 unit angkutan setiap malam secara bergantian. Sementara, untuk skema pemanfaatan jalan umum bagi Mulut Tambang yang berada di Sungai Bahar dan Sungai Gelam melepas 254 angkutan batubara menuju TUKS di Talang Duku. Pelepasan angkutan batubara ini hanya dilakukan bagi angkutan yang telah teregistrasi dan memiliki stiker. Untuk hauling batubara, kita sudah melakukan simulasi ya, pada Senin Maret, 4 Maret 2024. Dari persiapan yang kita lakukan mulai dari rapat awal 19 Februari kemarin sampai 4 Maret itu kita rasakan cukup. Skema pemanfaatan jalan umum untuk angkutan batubara untuk memaksimalkan penggunaan jalur sungai dibuka sejak jam 19 malam hingga jam 4 dini hari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Para petani sawah di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan lahan sawah yang dilindungi dan berkelanjutan. Upaya itu dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya alih fungsi lahan. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan yang dilindungi dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi lahan dari persawahan menjadi perkebunan dan perumahan. Salah seorang petani sawah, Mahadi, menilai pemerintah daerah terlambat dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah alih fungsi lahan pertanian di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun dalam beberapa tahun terakhir telah memberi ancaman ketersediaan lahan sawah. Meski terlambat, namun Mahadi dan petani lainnya tetap mendukung penuh upaya yang tengah dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan tidak memberikan izin lahan sawah yang dilindungi untuk dijadikan lahan perkebunan dan perumahan. Ya, sangat mendukung karena ini kan lahan pertanian, bukan lahan perkebunan. Sedangkan ini kan sudah banyak ditanamkan karet, sawit, dan ini kan habis lahannya. Memang mendukung program pemerintah dilarang menanam tanaman alih fungsi lahan ya? Iya. Lahan sawah yang berada di Desa Lubuk Sepuh seluas 10.968 hektar tergabung bersama Desa Simpang Bukit Pulau Aro dan Padang Sungkai sudah dipasang papan pemberitahuan dan larangan alih fungsi lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah terus berupaya memajukan dunia pendidikan melalui program beasiswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Dibutuhkan dorongan dari pihak sekolah untuk siswa mengejar beasiswa pendidikan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya memajukan dunia pendidikan yang lebih baik, di antaranya mengeluarkan program beasiswa akademik maupun non-akademik. Meski demikian, perlu adanya dorongan dari pihak sekolah kepada siswa-siswinya untuk mengejar beasiswa, seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti Jambi yang meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengejar beasiswa. Kerjasama itu dilakukan agar seluruh lulusan SMA Titian Teras dapat menerima beasiswa. Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti Karnama mengatakan saat ini banyak lulusannya yang mendapat beasiswa kedinasan seperti IPDN, STAN, Beasiswa Indonesia Pintar, dan program beasiswa Dumisake Provinsi Jambi. SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti sebagai suatu sekolah yang dianggap sebagai ikon sekolah SMA di Provinsi Jambi. Tentu kami berusaha untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, baik itu anak-anak yang berprestasi maupun anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu. Jadi setelah kami lakukan survei kepada anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ternyata lebih dari
50% anak-anak kita itu pinginnya ke sekolah-sekolah kedinasan. Karnama menambahkan, pihak sekolah terus berupaya mengusulkan nama-nama siswa ke pemerintah pusat untuk mendapatkan beasiswa, khususnya bagi siswa dan lulusan yang kurang mampu. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Hazet Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.